Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Binar akan menunjukkan proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Alat-alat yang kita gunakan adalah satu buah lensa cembung. Ini lensa cembung ini memiliki fokus 5 cm, cukup tebal. Nah, kemudian kita membutuhkan benda ya. Bendanya adalah sebuah lilin. Lilin ini adalah benda yang mengeluarkan cahaya dan ya. Kemudian layar ini digunakan untuk menangkap bayangan dari lilin tersebut. Baik, nah kemudian alat-alat itu kita akan letakkan di sini ya, di tempat yang sudah ada mistarnya. Kemudian kita kasih tanda ini adalah tempat lensanya. Kemudian ini fokus 2, ini fokus 1, di mana jarak antara lensa ke fokus adalah 5 cm. Demikian ya. Nah, kita taruh lensanya di sini. Ya. Oke. Kemudian di sini kita taruh lilinnya. Kemudian di sini layar sebagai penangkap bayangan. Nah, pertama kita akan meletakkan lilin ini berada di belakang jari-jari. Nah, karena fokusnya adalah 5 cm, maka jarak antara titik jari-jari ke lensa adalah 10 cm. Nah, Bu Indah akan meletakkan lilin ini lebih dari 10 cm. Misalnya Bu Indah geser ya. Nah, ini adalah kira-kira letaknya berapa ya? 15 cm gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba mencari letak bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung ini dengan cara menggeser layar. Layarnya kita geser sampai kita mendapatkan bayangan yang cukup jelas. Oke, ini bayangan yang cukup jelas sudah dapat. Nah, kita lihat ya. Ini adalah bayangan yang dihasilkan oleh pembiasan cahaya lilin oleh lensa cembung ini. Kalau kita lihat bayangannya, bayangan ini terbalik terhadap lilinnya. Gitu ya. Nah, terbalik terhadap lilinnya, kemudian ukurannya lebih kecil. Ya, ukurannya lebih kecil seperti itu. Sehingga kita bisa menuliskan ketika benda diletakkan di belakang jari-jari ya, di belakang jari-jari sebuah lensa cembung, maka akan menghasilkan bayangan yang bersifat nyata ya. Bayangan ini nyata karena bisa ditangkap oleh layar ini dan ya. Kemudian sifatnya lebih kecil dan terbalik. Nyata, terbalik, diperkecil seperti itu. Nah, ini posisi yang pertama. Kemudian kita akan mengubah posisi lilin ke tepat di titik jari-jari ya. Jadi kita letakkan lilin di tepat di titik R yang jaraknya 10 cm dari lensa. Nah, pasti bayangannya akan kabur. Kenapa? Karena tempat bayangannya bukan di sini, pasti dia akan bergeser. Coba kita cari dengan cara menggeser layar sampai kita menemukan bayangan yang paling jelas. Nah, ini dia bayangannya. Oke ya. Nah, bayangannya lilin adalah ini. Oke, masih terbalik dengan ya, masih terbalik. Kemudian masih bisa ditangkap layar. Artinya berarti sifat bayangannya nyata, terbalik. Dan kalau kita bandingkan ukuran ukuran benda dengan ukuran bayangan dengan ya, kelihatan sama besar. Dan ya, kelihatan sama besar seperti itu. Oke ya. Nah, seperti ini. Ini adalah proses pembentukan bayangan ya saat benda berada atau diletakkan di titik jari-jari. Seperti itu. Oke, ini posisi yang kedua. Nah, kemudian kita akan mencari letak bayangan, sifat bayangan saat posisi benda di antara fokus dan jari-jari ya. Jadi kita geser lagi lilin lebih mendekat ke lensa ya. Berada di antara titik fokus dan jari-jari dengan ya. Berarti kalau fokusnya 5, jari-jarinya 10, berarti di antara 5 dan 10. Seperti ini. Nah, bayangan yang ada di layar pasti tadi buram. Kemudian kita harus mencari bayangan yang paling jelas ya. Oke, kita geser layarnya. Kita geser layar sampai kita menemukan bayangan yang cukup jelas. Yang paling jelas ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini.
ya. Nah, inilah bayangan, proses pembentukan bayangan saat benda berada di antara fokus dan jari-jari. Nah, kalau kita perhatikan bayangannya masih bisa ditangkap layar ya, berarti ini bayangan nyata pasti terbalik dan ukurannya lebih besar ya, ukurannya lebih besar sehingga sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Ini posisi yang ketiga. Baik, mungkin itu ya proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.